standar akuntansi itu ya awal-awal muncul gara-gara krisis pasar modal ini, teman-teman semua. Ini ada beberapa berita pada zaman dulu, itu miliaran dolar uang orang itu hilang di pasar modal karena bubble ya. Terus ini ada panik karena ada stock crash. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dengan adanya kejadian krisis, sehingga muncullah sebuah standar nih, USGAAP, Generally Accepted Accounting Principle, atau bahasa Indonesianya, prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Nah, jadi orang Amerika tuh mikir, ya wes daripada semua orang nyusun laporan keuangannya aneh-aneh, macam-macam, nggak jelas, ya wes kita sepakati aja ya, standarnya ini, kalau mau ngikut yang ini, di luar ini berarti salah. Gitu. Cara gampangnya. Nah, yang membuat ini namanya Financial Accounting Standard Board atau FASB, itu di Amerika. FASB ini kalau di Indonesia itu kayak IAI-nya, teman-teman semua, atau orang yang berwenang menyusun standar akuntansi. Nah, jadi FASB ini menerapkan USGAP, dan karena Amerika waktu itu pemenang Perang Dunia Kedua, sehingga semua negara di dunia kalau mau transaksi antar negara wajib menggunakan dolar Amerika. That's why sekarang dolar itu di mana-mana. Walaupun sekarang fenomenanya ada namanya dedolarisasi. Negara-negara itu sudah mulai meninggalkan dolar ya. Nah, tapi kenapa dolar menjadi mata uang dunia? Karena Amerika menjadi pemenang Perang Dunia Kedua dan dia mewajibkan semua negara menggunakan US dollar, dan orang yang menggunakan US dollar wajib menggunakan standar akuntansi Amerika. That's why USGAP dipakai di seluruh dunia by force, secara paksa, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia itu baru insaf tahun 2007 ya. 2007 itu akhirnya Indonesia sudah nggak pakai GAP, sudah pakai IFRS. Nanti ada ceritanya lagi. Nah, teori akuntansi pertama kali muncul di sini. Teori apa saja? Oh, kalau mau nyusun laporan keuangan itu harus berdasarkan prinsip konservatif. Terus laporan keuangan harus berbasis business entity, artinya kepemilikan pribadi dengan kepemilikan bisnis itu harus terpisah. Terus laporan keuangan harus monetary unit atau bisa diukur dalam keuangan ya. Makanya laporan keuangan tuh ya uang isinya. Terus ada periode waktunya, misalnya laba rugi tahun 2019, ada time periodnya. Terus ada prinsip pengakuan pendapatannya. Pengakuan pendapatannya kapan ya? Ketika beli atau ketika barangnya nyampe atau ketika bayar. Nah, itu kapan tuh? Nah, itu diatur. Kalau nggak diatur, orang, kalau bahasa Jawanya sakarepe dewe ya. Sorry, aku bukan orang Jawa sih. Nah, terus ada prinsip full disclosure di mana laporan keuangan tuh harus diungkapkan selengkap-lengkapnya. Terus biayanya itu harus pakai historical cost. Historical cost itu contoh gini. Kalau misalnya kita beli tanah ya. Tanah itu aku beli tahun 2000 misalnya. Itu seharga 10 juta. Sekarang tanahnya itu jadi 1M ya. Sesuai dengan USGAP, aku nyatetnya itu 10 juta loh, bukan 1M. Walaupun sekarang nilainya 1M. Nah, karena GAP menganut prinsip historical cost. Nah, nanti ini yang berbeda dengan IFRS. IFRS itu menggunakan nilai sekarang. Terus ada namanya going concern principle, di mana laporan keuangan itu harus mempertimbangkan bahwa perusahaan bisa hidup selama-lamanya gitu ya. Terus ada materiality principle, di mana hal-hal yang nggak penting nggak usah masukin deh, yang dimasukin tuh yang material aja atau yang sesuatu yang kelihatan besar gitu. Terus ada matching prinsip, di mana laporan keuangan itu bisa di-matchkan satu sama lain atau bisa diperbandingkan. Itu inti dari USGAP. Nah, tapi guys, ada masalah lagi. Memang kita hidup ini kan berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain ya. Di tahun 2001 dan 2002 ada kasus besar pemalsuan laporan keuangan, dan juga ini melibatkan auditor terbesar di dunia pada saat itu, namanya Arthur Andersen.
Nah, asal kalian tahu semua, teman-teman, sekarang kan kalian tahu bahwa KAP besar itu ada 4 ya, Big Four ya. Tapi sebenarnya dulu tuh Big Five, yang paling besar namanya Arthur Andersen. Nah, jadi dulu ada kasus PT WorldCom ini sama Enron, yang mana mereka memalsukan laporan keuangannya lah. Simpelnya gini, yang audit, jadi ketika Enron itu diaudit sama Arthur Andersen, dia bilang gini, bro, kalau seandainya opiniku dikasih jelek, tahun depan kamu nggak boleh ngaudit aku lagi, aku nyari yang lain aja. Aku kalau misalnya laporan keuangannya bisa di set gitu ya, nanti tak kasih bonus berapa kali lipat dari fee auditmu. Atau gini aja deh, di tahun-tahun berikutnya ya, kamu yang nyusun, kamu yang audit, gimana? Berarti kalau salah ya salahmu kan gitu. Jadi Arthur, ada bagian khusus di Arthur Andersen yang khusus nyusun laporan keuangannya, dan ada bagian khusus yang ngaudit, ibaratnya dia ngaudit dirinya sendiri. Oke, that's why di Indonesia sekarang itu dipisah antara yang nyusun laporan keuangan itu namanya KJA ya, dan yang ngaudit itu namanya KAP. Jadi nggak boleh yang nyusun itu yang ngaudit, maka dipisah. Kalau di Indonesia itu ada namanya KJA dan KAP. Oke, balik ke sini lagi. Di tahun 2021 dan 2022 ada kasus WorldCom dan Enron. Nah, di sini akhirnya orang seluruh dunia itu sadar. Ini ada yang salah dengan standar akuntansinya, karena ada celah di sana. Nah, ada celah sehingga waktu itu OJK-nya di Amerika namanya SEC atau Securities Exchange Committee itu mengeluarkan undang-undang yang baru. Nah, pelopor undang-undang yang baru ini namanya Sarbanes-Oxley, itu 2 orang ya. Sarbanes itu nama orang dan Oxley itu nama orang juga. Nah, dia yang menyusun bagaimana agar perusahaan itu memiliki internal control yang kuat. Nah, tapi secara dunia orang menganggap bahwa ini laporan keuangan standarnya Amerika sudah nggak bisa berlaku lagi. Karena dia sangat Amerika sentris gitu loh. Jadi standar itu sebenarnya hanya cocok di Amerika saja. Nah, kalau dalam konteks Indonesia ya teman-teman semua, di GAAP ada istilah namanya farming ya. Kalau di Indonesia gini, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan itu beda loh. Iya kan? Pertanian, perkebunan, peternakan aja deh. Itu kan beda. Tapi kalau di bahasanya USDAP itu namanya cuman farming doang. Nah, jadi farming yang mana nih gitu ya. Nah, sehingga tidak tepat jika seandainya standar Amerika itu diimplementasikan di Indonesia. Karena ada beberapa hal itu nggak bisa. Nah, oleh karena itu, yang tak ceritain tadi ya, di tingkat internasional standarisasi akuntansi. Mas Aufar, mohon maaf, 15 menit lagi ya. 15 menit lagi ya Mas Aufar, mohon maaf. Oke, siap. Oke, di tingkat internasional akhirnya dimunculkanlah namanya IFRS. Iya. Nah, untuk menjawab kekurangan dari GAAP itu sendiri. Jadi teori akuntansinya itu sudah berubah, teman-teman semua. BTW komponen teori akuntansinya nanti belajar sama Bu Denari ya. Ini aku cuma cerita praktisnya doang, karena kalau ngomong teori akuntansi secara full nggak cukup itu waktunya. Oke. Ini masih bagian 1 loh dari 5. Aduh. Kita cepatin aja ya. Oke, secara kesimpulan bab pertama, jadi berdasarkan sejarah di atas, maka diperlukan teori akuntansi untuk menyediakan dasar yang kokoh bagi praktik akuntansi yang konsisten, relevan, dan andal. Ini untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dengan berbagai macam kasus yang ada tadi, sehingga diperlukan sebuah teori akuntansi agar kita sepakat gitu ya untuk menggunakan cara ngitungnya gini, cara lapornya gini, pengakuan pendapatannya gini, dan lain sebagainya. Makanya teori akuntansi itu menurutku adalah sebuah kesepakatan.